Ya udah gue maafin, gue nggak apa-apa lo nggak balikin duit gue, tapi tangan kanan lo buat gue. Gitu. Kembali lagi di konten musuh masyarakat. Di mana-mana sekarang orang berlindung dari COVID, ya kan? Takut gimana biar nggak kena COVID. Kita tetap konsisten ingin menjadi musuh masyarakat. Ya kan? Nggak peduli kesehatan kayaknya konten ini, bangsat emang. Jadi buat teman-teman kalau kalian nanya kenapa ini nggak tayang-tayang, karena COVID-nya ganti-gantian nih Bang. Iya. Pras COVID, Bang Adri COVID. Saya kemarin diduga COVID tapi tes alhamdulillah negatif. Jadi nggak syuting-syuting. Tapi ya beginilah musuh masyarakat ya. Mau keadaan PPKM 1, PPKM 2 tidak peduli. Makanya judul kita nih, kita belum sebutin dari tadi. Kita setuju investasi bodong. Betul. Setuju, Pak. Ya. Karena itu akan membuat masyarakat kita belajar. Betul. Iya, bro. Lo kayak ngajarin anak kecil aja. Kalau kepentok meja kan lo nggak boleh. Mejanya bodoh gitu, nggak boleh. Oh iya, kadang-kadang Ya, nggak boleh nyalain yang lain terus. Dustin waktu itu kecil juga gitu. Tapi yang dikeplak dia. Kamu bodoh. Sayang mejanya. Sayang meja. Oh jadi karena adanya penipuan, karena ada ini harusnya masyarakat belajar dari situ. Sampai masuk ke film loh. Untuk apa masalah ini yang Bitcoin, kripto. Film Film apa? Uncharted Kenapa belum nonton gue? Kok masuk film, Uncharted. bro? Soalnya waktu Jangan ngarang itu Loh, film. itu dari Uncharted game, PS. ya. PS itu kan Ada nggak filmnya Masa bahas sekarang. kripto itu? itu kan ujung-ujungnya mau ngambil harta karun. Nah kita lihat yang harta karun itu modelnya kayak Bitcoin, bro. Yang dicari Bitcoin. Satunya 800 juta. Modelnya kayak Bitcoin. Karena itu hartanya bulat. Bulat. Bro, coklat koin itu juga Bitcoin berarti. Maksat Benar. goblok. Pada saat premier Kok soalnya saya bener? dikasih souvenir itu, Pak. Oh. Bitcoin nih. Jadi ke-triggernya segitu, seakan-akan dia mempromosikan film tapi selundupannya masuknya ke sana ranahnya. Jadi lu menyangka film Uncharted ini konspirasi untuk menyebarkan Bitcoin gitu. Bitcoin pasti. Itu udah pasti. 800 juta lu Pak ya. Satu koin sekarang ya. Udah jangan ngomongin Titin bangsat. Yang kita bahas tuh salah satunya akhir-akhir ini nih banyak sekali orang yang ketipu aplikasi-aplikasi begitu. Iya. Yang ternyata itu orang pada ngikut gara-gara banyak buzzernya Iya, katanya. itu Oke. banyak ibu-ibu menjerit uang pendidikan anak saya. Tabungan masa tua nanti. Dan itu yang kena rugi-rugi biasanya. Iya, duit-duit Oke. buat masa tua. Iya dan ternyata ya apa namanya? Aku kemarin ngobrol sama orang yang dulu salah satu yang terlibat dalam, dia mengakui dia masuk dalam rentetan penipuan itu. Oh, Dia jadi pertama rugi. siap. Akhirnya dia masuk dalam komplotan itu. Oke. Terus jadi benar itu dia dapat 70% kalau nggak salah dari kerugian Orang, orang. iya, loss dari orang. Loss Ya, orang. akhirnya dia bertobatnya, pintu tobatnya ini gara-gara pembantu. Kenapa pembantu? Jadi ada pembantu, aku nggak tahu pembantunya dia atau pembantunya temennya mau ikut main trading. Oh, oke. Dia nggak punya email, dibantu bikin email. Dia nggak ngerti, maksudnya ini segitunya. Awam banget ya. Orang-orang awam aja melihat orang di sosmed yang senggol dong, tancok, begitu, senggol dong, ya gitu-gitu. Itu mungkin anjir nih duit nggak habis-habis ya kan. Akhirnya orang ini bikinin pembantu ini. Ya udah, ini saya bikinin email. Akhirnya ikut Oke. ibu-ibu ini. Ikut 30 juta. Aku nggak tahu beberapa hari kemudian orang ini dapat transferan berapa belas juta gitu. Dia langsung terketuk hatinya, anjir. Siapa rugi banyak nih? Gitu. Jadi kalau dia semakin banyak transferan yang masuk, dia tahu berarti ada yang rugi gede. Aduh dia udah nggak enak. Siapa nih yang rugi? Ternyata besoknya pembantunya. Ya ampun. Aduh, mau ditawain Mas, gimana? saya rugi 30 juta. Orang terdekat ya. Waduh, disitulah dia mulai anjir kayaknya nih ada yang salah gitu. Padahal niatnya buat tabungan haji. Tapi Bisa haji di metaverse mungkin dia.
Ini kita mau membahas bagaimana istilah orang Indonesia ini istilahnya apa? FOMO ya. FOMO. Di mana gampang banget terhasut. Dulu jujur Pak, Ya. ini kayaknya menyerang semua kalangan pendidikan loh. Kenapa? Maksudnya nggak cuma kita kira kan orang bodoh doang. Banyak orang-orang yang pinter, Oh iya, iya. artis-artis ruginya nggak 10 juta, 20 juta, 1 M loh. Ya karena pinter tapi miskin tuh masih sedih memang. Lebih tersiksa lagi. Kalau bodoh miskin dia agak nggak tahu sih. Iya, Kalau iya. pinter miskin kayak kenapa keadaannya begini terus. Termiskin ketipu lagi ya bahasa. Tapi kadang udah ketipu biasanya kalau udah kaya emang karena banyak duit nagih ya untuk coba Nah masa itu iya. dia maksudnya. Aku pikiran gini, gimana caranya orang bisa ketipu 1 miliar itu gimana? Nggak langsung 1 miliar dong. Iya. Oh iya. Pasti dia tuh Berangsur-angsur. panas-panasan. Iya. Misalnya 100 juta dulu dah. Anjir kalah. Nah inilah Iya. katanya temanku ini dia yang terlibat di jaringan itu sepiknya pinter Pak. Dia bilang Iya. namanya juga trading, loss itu biasa. Biasa. Iya. Begitu. Kayak dukun-dukun yang gak adain duit ya itu juga speaknya kan. Gimana Slim cerita? Dimas Kanjeng ya. Iya Dimas Kanjeng waktu itu Iya, yang- 2 jadi 4M siapa? Kenapa bisa yakin Slim? Banyak yang ngikut lagi, Pak. Dimas Kanjeng tuh asal usul afiliator gitu. Aduh, apalagi kalau bawa Tuhan. Iya. Nah, rezeki ada yang ngatur. Iya. Gitu. Pertama dia pakai logika. Ya trading nggak untung terus, loss ada. Ini Ya, apa? belum jalannya. Terintimidasi sama yang lebih pinter gitu ya. Oh, Iya. ada penuh. Apalagi dia misalnya udah gonta-ganti mobil. Iya. udah Pakai peribahasa orang kaya gitu. Iya. Trading, loss. Iya, loss. ROI. Wah, apa ini pulang berasa pinter. Ditanya istri mana uangnya? Enggak, tadi orang itu bilang ROI. Apa ini? Apa ROI? Mana tabunganku? Itu contoh-contoh sekali lagi trading yang sudah pasti ilegal ya. Ya. Dan bahkan sudah dilarang dengan pemerintah karena tidak terdaftar Bapeti, tidak termasuk Kominfo. Ya. Emang ada salah satunya di Indonesia ada beberapa sih kayaknya Ya. yang legal. yang pasti sih namanya Pintu. Pintu. Oh. Wah, itu pasti bakal jadi saingan Bill Gates. Kenapa? Udah ada pintu sudah pasti adanya Windows yang udah keluar duluan. Jendela. Kagak ada bangsat. Gak ada hubungannya. Ini ini Bang Adri ngasih tahu salah satu aplikasi yang legal pasti Ya, ya. yang ini gue juga dengernya dia potongannya tuh murah kayak cuma 4.500 gitu. Oh, lebih murah ketimbang di Jadi ATM ini ya. ATM bersama. ATM bersama. betul. Enam setengah. Apalagi kan saya kan nggak buat M-banking. Iya. Selalu di ATM terus. Betul, Dan ketemunya yang lain Iya. jenis Sama transfer antar bank juga. Transfer antar bank, iya. Potongannya anjir gedean itu ya. Gedean itu. Oh, Gedean itu. tapi kalau pintu ini potongan dari penarikannya. Iya. Cuma flat 4.500. Iya. Murah banget Oke. ya. Ini juga ya banyak lah koin-koin listingnya multi aset gitu-gitu jadi Oke. nyarinya gampang. Oh, lebih gampang dan lebih terpercaya ya karena Iya. legal dia ya. Iya. Ini. Iya. Ya selain tadi murah potongannya yang penting sebenarnya legalnya itu. Iya betul, Oke. betul. Jadi Aman nggak orang mau trading berapapun, mau trading apapun jadi tenang. Dana pensiunan aman lah ya. Ya udah pasti diiklankan tidak menggunakan cewek-cewek seksi. Oh, Udah pasti. Karena itu pertanda pertama sebetulnya. Emang di pintu tuh apa aja yang terdaftar? Maksudnya bisa ngapain aja? Selain aman, bisa ngapain aja tadi? Ya pokoknya intinya sih dia pusat transaksi jual beli mata uang kripto. Oh. Jadi list mata uangnya banyak dan dia dijamin keamanannya. Berarti Iya. NFT ente bro? Bisa dijual bisa ada juga. Iya, Dustin. Masuk gak sih? Bisa, mungkin Bisa. ya, Iya kan Ethereum di situ pasti ada juga. Ya, pasti ada, Ethereum. pasti ada. Oke. Transaksinya pakai mata uang Ethereum. Yoi. Tapi saya pernah jadi broker. Broker apa? Wih. Broker Yang bener ente. pialang. Iya, Broker, broker iya, itu broker ya, piala, piala. Oh, pialang, betul. tapi emas. Oh, oke, gimana cara broker emas? Nawarin orang cuma susah banget. Setiap hari kita harus mikirin nih besok kita harus ketemu siapa nih. Akhirnya pada saat itu saya telepon, terus cuman agak susah. Soalnya untuk mempercayakan orang lewat telepon itu kita minta di 100 juta nggak gampang, Pak. Gimana? Mana yang nelpon dia lagi ya Allah. Nah, misalnya gue nelfon nih. Halo, Tin. Ya. Tin, lu masih inget gue gak? Gua Enggak yang nelpon Dustin. Oh, iya. Ada sih. Yang Iya. nawarin. Coba. Halo,
apakah ini dengan Bang Adri? Oh iya, kenapa Tin? Apa kabar? Ini saya Dustin, Bang Adri. Kita udah lama nih gak ketemu. Iya. Gue ada nih untuk peluang lo investasi ke gue karena nanti duit lo bakal berkembang dan bakal menyebar luas nih. Oh gitu. Tapi gue lagi nggak ada duit gimana? Enggak, seenggaknya modal lu balik dalam sebulan. Itu gua akan menawarkan sesuatu hal yang memang gak kelihatan tapi bisa dimainkan. Soalnya emas itu dimainkan dalam dunia digital, di gadget. Lu dulu jadi broker dapat berapa pelanggan? Enggak, ada yang berhasil nggak? Iya, heeh. Hampir. Nggak usah hampir, ada nggak? Ada nggak? Udah dosen waktu itu. Bangsat, ada nggak? Oh, dosen, Pak. Dosen Ada. lu. Berhasil itu. Enggak ada jadi datang. Oh nggak jadi mau dateng. jadian nggak ada. Enggak jadi datang. Katanya mau langsung datang ke kantor. Udah mastiin, biar sekali ngeliat kantornya bener ada gak? Ada Iya, dong. ada. Tapi nggak datang. Nggak pernah datang. Udah 3-4 kali saya saya bel terus. Ente dulu kayaknya pernah cerita ini yang ente datang ke rumah orang bawa goreng, bawa jajanan. Bawa tuh. jajanan. Nah itu gimana tuh? Iya ini dianya Pak. Oh ente mau datang ke rumah orang, Ya, dia bawa suguhan, apa Bawa jajannya? suguhannya tujuannya supaya dia bisa saya tarik sebagai Nasabah ya? nasabah saya. 100 juta. 100 juta. Bawanya apa waktu itu? Bawanya waktu itu keripik singkong sama kuping gajah. Nggak gitu cara menangin orang buat dapetin 100 juta 100 keripik juta singkong sama kasih. kuping gajah. Kuping Ya itu ente nggak akan keluar 100 Nggak ada. juta bro. Enggak kekeco dia. Tapi investasi emas tuh ya udah kuno lah. Masa sih Pak Harus Hadi? cari, iyalah, ini Banyak ada yang lebih sekarang. cepet. Yang penting tuh ngikutin beritanya. Oh. Jangan sampai kayak cerita siapa si artis apa? Oh weird ini. Jadi ada artis-artis tuh sekarang kan pada jualan koin. Iya. Salah satunya Anang. Ya. Oh iya. Jualan koin. Terus anaknya Yusuf Mansur. Iya. Wirda Mansur. Dia jualan koin juga. Tapi mungkin karena followernya adalah orang yang ada yang nggak paham. Iya. Ya 99% lah mungkin yang nggak paham. Jadinya rusuh Di gitu. komen-komen pada ngomong apa? Ngomong aduh ini di Facebook kemarin gue sumpahin perut lu isi ulat jualan koin Nah, Yusuf Mansur ya? Iya bro. Karena dia katanya beli berapa drop berapa gitu. Dia aku sekali lagi kita tidak mengklaim bahwa Yusuf Mansur Wirda Mansur atau koinnya Anang ini apakah bagus atau tidak, nipu atau tidak, itu bukan kita yang menentukan. Ya, Benar. Tapi mungkin karena ketidakpahaman orang-orang ini beli koin dikira tuh mungkin beli akan naik. Tapi begitu turun kan dia langsung, gue kenapa turun nih? Langsung panik. Iya. Dan ya orang-orang kampung paniknya langsung nyumpahin begitu. Nggak ada ini kenapa loss, kenapa ini langsung semoga perutmu keluar ulat. Lo emang harus cari tempat yang bisa follow beritanya cepet sih. Iya. Ada nggak? Ada, Kalau di tadi situ kita- ada. Oh, Jadi oke. berita-berita tuh juga update terus, dia gampang jadinya. Di sana ada. Kalau kita mau belajar juga di situ. Ada akademinya juga. Oh, jadi Pintu enak ya. akademi ya. Iya. Dituntun ya sama dia ya. Iya. Terus sekali lagi teman-teman, dengan banyaknya orang ketipu, ini harusnya ya sebenarnya tugas pemerintah sebenarnya Pak. Kenapa jadi tugas kita nih kadang-kadang orang-orang trader-trader. Aku punya temen salah satu Pak Gema, dia tuh udah dari lama ngomong investasi ini tuh nggak jelas, investasi ini nggak jelas gitu. Iya, Tapi ya karena dia bukan public figure, Iya. dia adalah ya orang pinter aja, orang pinter, orang yang ahli Tahu dalam risetnya investasi. Dia kerjaannya bukan pamer-pamer mobil, jadi followernya nggak sebanyak orang yang pamer-pamer mobil itu. Jadi orang dengerinnya yang pamer-pamer mobil. Iya, lebih Sedangkan gampang. edukator kayak Pak Gema ini, ya dia siapa, ya kan? Nggak ada pamer-pamer mobilnya, nggak ada. Lama tapi kalau nunggu pemerintah lama. Benerin jalanan bolong aja lama. Beda topik itu. Beda topik. ya kan? Gue pernah kantor gue disegel polisi sih. Anjir. Dulu. Gara-gara ya piramida gitu. Oh. Jadi nginvest katanya sebulan balik 50%. Ngomong ke bawah, yang bawah ngomong lagi, kalau investasi ini balik 40%. Loh. Wah, mulai 30% sampai 30%. Banyak kan tuh semua rat hilang duitnya. Gila bos gua. Wah. Langsung Bosnya gila. Bisa langsung. yang ngilangin siapa? Yang ngilangin orang yang di atasnya kan bos gua nih yang ngajak ke bawah-bawah Iya, iya. terus. Terus tiba-tiba duit ke bawahnya nggak bisa dibalikin. Anjir. Terus yang atas yang buka investasi hilang kabur. Anjir. Disegel, gua dengar orang gebrak-gebrak.
Katanya gitu. Ya udah gue maafin, gue nggak apa-apa lo nggak balikin duit gue, tapi tangan kanan lo buat gue. Gitu. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.